Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Pada Kamis 3 November 2022 pada pekan biasa yang ke-31. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau mampu mengubah kami yang orang-orang berdosa ini menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon, sudilah Engkau menyempurnakan diri kami, kekurangan kami, agar mampu menyenangkan Engkau dan melayani sesama kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin mengawali permenungan kita dengan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah kita memperlakukan orang-orang berdosa atau orang-orang yang pernah melakukan kesalahan? Misalnya ada orang yang sangat malas untuk ikut terlibat dalam gereja atau jarang ikut ibadah atau kegiatan doa-doa. Atau mungkin seseorang yang berasal dari keluarga atau ikatan pernikahan yang belum beres, atau banyak kesalahan-kesalahan atau mungkin aib yang kita ketahui dari orang itu, dan tiba-tiba orang itu datang ke gereja ingin ibadah kembali, ingin terlibat dalam pelayanan. Apakah tanggapan kita membiarkannya saja, atau mungkin kita mengkritik, menyoroti setiap masa lalunya, setiap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya,
atau bahkan kita mungkin secara terang-terangan memusuhi orang itu dan menganggap kita tidak membutuhkan orang itu. Dan kalaupun orang itu tidak ada bersama-sama dengan kita, kita tidak akan merasa rugi atau kehilangan. Kita sangat mudah untuk memberikan kritik, penilaian, penghakiman kepada orang-orang, khususnya mereka yang layak mendapatkannya dalam tanda kutip. Tetapi dalam Injil hari ini, saudara-saudariku terkasih, Yesus menunjukkan sesuatu hal yang berbeda. Orang-orang yang dianggap berdosa pada zaman Yesus, seperti para pemungut cukai, mungkin juga orang-orang yang menderita penyakit, atau mungkin juga orang-orang pelacur dan sebagainya yang dicap berdosa, dikatakan di sini diterima oleh Yesus. Bahkan Yesus bersedia makan bersama dengan mereka dan mewartakan sabda Allah. Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa Yesus mau menerima, memperhatikan dan peduli kepada orang-orang yang pada saat itu, pada zaman itu dijauhi, dihindari, dimusuhi oleh masyarakat, oleh orang-orang yang merasa diri sebagai orang-orang benar dan orang-orang suci. Dan ini juga sebenarnya undangan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita diundang untuk bertindak tidak sesuai mungkin dengan perasaan kita, dengan apa yang kita pikir benar, apa yang kita pikir harus dilakukan kepada orang-orang yang memiliki kesalahan, orang-orang yang pantas dikritik, dihakimi, dan dihukum. Yesus mengajak kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan. Karena bagi Yesus itulah yang diutamakan. Kita memberikan perhatian, memberikan kesempatan yang kedua, bahkan yang ketiga, keempat mungkin kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Dan perlu kita juga sadari, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, yang berhak sebenarnya menghakimi adalah Yesus. Karena ialah yang diberikan hak untuk memisahkan mana domba dan mana kambing, mana orang-orang benar, mana orang-orang bersalah. Dan kita juga perlu menyadari bahwa diri kita sendiri sebenarnya adalah orang-orang sakit yang masih membutuhkan dokter yang menyembuhkan kita. Kita masih orang-orang yang berbuat dosa yang perlu memohon ampun. Karena itu, saudara-saudariku terkasih, mengapa kita harus mengasihi? Alasannya karena kita telah dikasihi lebih dulu oleh Tuhan. Dan mengapa kita perlu mengampuni? Karena kita pun juga adalah orang-orang yang telah diampuni. Maka baik saudara-saudariku, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk selalu terbuka, menerima dan memberikan kesempatan kepada saudara-saudari kita untuk kembali ke dalam gereja, kembali dalam komunitas kita jika mereka telah menyadari mereka membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Semoga demikian. Kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkau telah mempersatukan kami dalam kasih-Mu. Kami mohon, dampingilah kami umat-Mu yang seringkali mudah menghakimi dan menjauhi saudara-saudari kami. Semoga kami dapat mengusahakan persatuan dan belas kasihan dibandingkan perpecahan dan penghakiman. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Frater Andriadi Sailo. Semoga Frater senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.